Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terutama para jamaah ma'iyah, sekarang kita meneruskan belajar kepada marja atau rujukan ilmu kita. Bukan rujukan puskesmas atau rumah sakit, tapi rujukan ilmu dan pemahaman. Nah, marja kita untuk tema kita ini kan Mas Toto, Raharjo, dan Sabrang Mawa Damar Panulu. Tema kita tetap meneruskan gerakan sosial dan survivalisme. Survivalism itu beda dengan revivalism. Kalau survivalism itu adalah kebertahanan hidup, kalau revival itu kan kebangkitan. Kita nggak usah gede-gede ngomong kebangkitan dulu, tapi bertahan dulu. Nah, kebertahanan yang dimaksud pasti bukan hanya kebertahanan ekonomi, tapi terutama pada kebertahanan manusia. Bahwa manusianya masih bertahan sebagai manusia apa tidak. Jadi kalau ngomong kebertahanan manusia dalam sejarahnya dan dikaitkan dengan gerakan sosial, maka gerakan sosial itu harus mengandung hal-hal yang membuat manusia lebih bertahan dan lebih lama bertahan dan menjauh dari kepunahan. Nah, untuk itu berarti kalau kita tarik garis ke paling dasar, yaitu soal pendidikan. Nah, kalau soal pendidikan ini kita tahu pendidikan itu sesuatu yang sangat luas, tapi kemudian dalam asosiasi berpikir umum dan kita semua, pendidikan itu kemudian dipersempit menjadi sekolahan atau institusi kependidikan atau universitas dari TK sampai perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, saya ingin kita bersama-sama belajar kepada beliau berdua untuk menguak kembali, membuka selebar-lebarnya kembali dunia pendidikan. Tetapi prinsip dasarnya adalah pendidikan itu pasti bukan untuk membuat orang bodoh jadi pinter atau menjadi orang yang gagal menjadi sukses. Nanti saya mohon dijelaskan oleh Mas Toto sama Mas Sabrang bahwa urusan pendidikan adalah sesungguhnya adalah urusan bagaimana kita bisa bertahan dengan mesin kemanusiaan kita ini menjalani segala kemungkinan di dalam sejarah dan peradaban. Jadi asosiasi yang berkembang di masyarakat bahwa pendidikan itu dipersempit menjadi sekolah, dipersempit menjadi kurikulum, dipersempit menjadi kelas dan seterusnya, itu bagaimana kita mengantisipasinya, Mas Toto? Mungkin nanti saya justru pengen mendapat perluasan ya dari Sabrang. Jadi saya kan mencoba merunut ke belakang ya, kalau kita melihat dari sejarah pendidikan itu, selain ada fase di mana pendidikan itu dipengaruhi oleh mass production ya, jadi produksi massal yang di situ ditengarai oleh industri revolusi industri, sehingga sekolah pendidikan dalam hal ini diterjemahkan menjadi sekolah itu berangkat dari kebutuhan industri untuk mencetak buruh untuk menjalankan mesin-mesin produksinya itu. Tapi saya ingin ke belakang lagi bahwa sejarah pendidikan itu juga sebenarnya yang paling tua itu juga digunakan oleh para penemu-penemu ya, teknologi ya, terutama ya, penemu-penemu sains itu, dan juga agama dalam rangka untuk menyebarkan nilai-nilai itu. Nah, saya pengen mendapatkan perluasan dari Sabrang justru apa sih sebenarnya tahap-tahap pendidikan yang saya kira justru diperlukan oleh fenomena sekarang ini, di mana sekarang ini sudah memasuki satu fase di mana informasi atau yang dulu disebut pelajaran atau pakai bahasa yang lebih teknis itu pokok bahasan, itu kan sudah sangat luas gitu. Silahkan, Bang. Oke, mungkin saya merespon gini, lambaran dulu dasar dari kenapa terjadi yang namanya pendidikan. Sebenarnya konsep dasarnya adalah kontinuasi dari informasi. Ketika dia loncat generasi, loncat organisme. Jadi transfer informasi itu tidak terjadi hanya pada manusia,
itu juga terjadi pada semua makhluk, pada hewan. Itu biasa disebut sebagai ilmunya evolusi itu. Jadi kalau bapaknya sudah pernah punya menghadapi apa, terus dia jadi kebal penyakit apa, anaknya jadi mendapat informasi itu juga, memorinya tertanam di di DNA-nya, itu turun ke anaknya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau manusia sekarang misalnya tiba-tiba hidup 300 tahun yang lalu, itu bisa jadi sumber penyakit karena manusia saat itu belum punya antibodi seperti yang kita. Kalau kita kemudian maju 600 tahun misalnya, kita juga bakal mati karena akan banyak virus yang berkembang yang kita belum punya antibodinya. Jadi kan ada proses memori yang diturunkan ke makhluk yang lain. Kalau secara genetik biasanya kepada anaknya. Nah, manusia ada satu faktor lagi memorinya, yaitu memori yang ada di akalnya, dalam pikirannya, yang diakuisisi tidak natural secara biologis. Tapi ya biologis lah kalau pakai otak, kalau melihat akal sebagai otak ya. Tapi intinya adalah ada informasi tertata yang di kepala manusia yang bisa diturunkan ke bukan hanya bukan pada anaknya, tapi kepada orang lain juga. Ya. Nah, kan ada transfer informasi itu. Nah, transfer informasi itu terjadi efektif kepada manusia karena manusia kalau kita melihat sifat manusia Pak ketika kecil itu paling jago imitasi. Kita imitasinya tuh cepet banget. Ya. Kita ngikuti imitasi, bahkan sama monyet imitasinya tuh kita nih fanatik kalau imitasi awal-awal. Karena imitasi itu mengakuisisi informasi dari sekitarnya, terus kemudian dia mencoba bertabrakan dengan pengalamannya, memformulasi informasi baru berdasarkan informasi lama. Nah, terus kemudian masuk pada ketika populasi manusia menjadi besar nih. Akumulasi informasi kan menjadi sangat banyak nih. Ada yang di dunia agraris dia sangat pengalaman dengan menghadapi musim hujan, musim panas, malaria, menghadapi kepinding, kutu kasur yang orang yang tidak pernah mengalami seperti di Amerika setengah mati ketika kedatangan kepinding itu kita sudah tahu jawabannya, tinggal dijemur siang hari selesai. Mereka menghabiskan berapa juta dolar untuk menghadapi itu karena memang tidak punya pengalamannya. Nah, kemudian ketika revolusi industri Perancis itu ini informasi sudah segitu banyak, beberapa orang jadi punya gini nih, kita tidak semua bisa diajarkan ditransfer kepada manusia. Jadi kita bikin paket nih. Paket ilmu alam, paket ilmu ini, paket ilmu ini. Tujuannya, nah ini kalau kita sudah ngomong pendidikan, sudah ngomong penataan, kalau ngomong gerakan sosial, sudah ngomong birokratisasi, kita sudah ngomong harus tahu tujuannya kemana. Nah, pendidikan saat yang kita kenal sekarang lahir dari tujuan untuk menciptakan pekerja secara massal. Memang mekanismenya seperti ini, satu guru banyak murid karena datang dari era scarcity of informasi, kejarangan informasi. Informasi tidak mudah didapatkan oleh semua orang. Kenapa kemampuan membaca jadi parameter penting? Karena itu alat utama untuk mengakuisisi informasi di dunia manusia. Nah, kalau kita ngomong pendidikan yang ada sekarang, sebenarnya turunan dari tujuan menciptakan pekerja itu. Beda dengan bukan beda, ini lebih sempit dari sebelum ada institusi pendidikan. Ya. Dan kan ada penyempitan dalam tanda petik, penyempitan di situ. Tidak buru, penyempitan. Artinya kan gini, ada informasi-informasi yang basicnya ada di setempat. Artinya ada di komunitas setempat. Satu contoh begini. Dulu ketika pertanian sebelum hibrida ya, itu kan setiap petani, baik petani perempuan maupun laki-laki itu mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara memilih benih dari padi yang ada atau tanaman yang ada yang paling bagus ya. Nah, tiba-tiba begitu hibrida datang, itu kan hilang itu. Nah, sekarang kan saya kira di zaman digital ini kan banyak informasi hibrida di luar padi ya. Di luar padi kan banyak sekali sehingga orang merasa kehilangan sekolahannya gitu ya. Yang sekarang orang
nggak perlu lagi ngajari anaknya untuk bagaimana memilih benih yang bagus, mau benihnya tinggal beli kok. Nah itu gimana nih dari pergeseran perubahan seperti itu? Lagi-lagi ada, kalau misalnya saya lihat khusus untuk urusan padi ini ya, untuk dengan contoh bibit ini, kita tidak bisa melihat hanya urusan pada informasinya. Ini ada berkembang sedikit nih, apa namanya, konsiderannya. Misalnya gini, kalau dulu kita memilih bibit yang terbaik, itu kan kemudian terjadi evolusi itu otomatis. Tapi karena memang kebutuhannya untuk di situ, jadi nanti bibitnya akan baik untuk area situ. Ini akan susah kalau nanti urusan pupuk. Nah itulah, artinya turunannya jadi banyak nih. Dan juga terkait dengan ada secara kebudayaan, ada upacara juga. Nah di situ makanya ada Dewi Sri, ada upacaranya wiwitan. Itu kan sebetulnya di upacara itu kan menyerahkan benih yang paling padi yang paling baik yang akan digunakan untuk benih, diserahkanlah itu. Ada upacaranya. Nah sekarang ada upacara-upacara wiwit panen, tetapi sudah nggak bisa lagi menyerahkan bibit Dewi Srinya itu, karena Dewi Srinya udah pindah ke toko benih. Saya potong untuk pertanyaan berikutnya ya. Urusannya tadi kan ada kedaulatan pada petani dan anak turunnya. Ya, dan juga yang lain ya, tidak hanya petani. Ada ilmu dan kedaulatan untuk mengetahui dan memilih ini benih terbaik. Kemudian masuklah era di mana pendidikan dan semua kehidupan yang lain dipimpin oleh industri. Jadi ada sebab akibat antara industri dengan bidang-bidang kehidupan termasuk pertanian. Nah, sebagaimana benih yang baik tadi akhirnya kan bukan hanya disediakan oleh toko-toko dan industri, tapi kan juga ada klaim bahwa ini yang baik, ini yang buruk, bukan lagi kedaulatan petani, bukan lagi kedaulatan dari pengalaman hidup, tapi kedaulatan dari industri, bahwa ini loh yang baik, ini yang buruk, dan seterusnya. Dan ini berlaku tidak hanya di bidang benih dan pertanian, tapi juga di bidang apa saja, termasuk agama. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana menjelaskan bahwa dialektika antara kooptasi dan otoritas industri yang kemudian dilatar belakangi oleh kekuatan politik, ya, bahkan kekuatan politik ini akan dilatar belakangi oleh keadikuasaan di bidang yang lain termasuk militer dan seterusnya, itu tetap bisa direbut kembali oleh masyarakat luas, oleh manusia biasa, ya, karena urusannya adalah kita tidak lagi berdaulat, petani tidak berdaulat atas benih kan begitu, ya. Juga setiap pembelajar di sekolah tidak berkuasa atas informasi dan seterusnya. Nah, kemudian terjadi ada mekanisme, karena menurut Sabrang pada sesi yang lain kan manusia itu punya naluri dasar untuk menguasai, untuk mendominasi dan untuk kompetisi dan untuk mengambil sendiri secara egosentris. Nah, ini juga terjadi, dibengkakkan atau diperparah oleh mekanisme industri, di mana benih yang baik, ya, mulai adanya hibrida tadi ya toh. Itu kan akhirnya kan kita menjadi tidak berdaulat untuk menentukan, termasuk menentukan pendidikan yang baik yang bagaimana. Itu kan akhirnya tergantung kepada informasi dari industri tentang kepentingan industri kepada pemerintah dan stakeholder yang lain yang menyangkut pertanian. Nah, jadi saya kira sekarang kita harus berpikir untuk memurnikan kembali atau mendaulatkan kembali pemahaman dasar mengenai benih kehidupan, tidak hanya benih pertanian. Ya, itu juga terkait dengan ini, dengan laku belajar sebetulnya. Atau kalau pakai istilah Jawa yang sudah lama itu ya, ilmu gue kelakone kanthi laku. Nah, itu kan laku dan ketemune itu kan juga seberapa jauh kedaulatan belajar itu juga terjadi. Kalau ketika itu di prasyaratnya ada pada sumber-sumber pengetahuannya ada di setempat itu.
kalau menurut Mas Toto sama Sabrang, pendidikan itu sebenarnya untuk mentransfer informasi, untuk bikin orang menjadi tahu dari tidak tahu, ataukah melatih anak didik agar supaya bisa memperlakukan informasi sedemikian rupa supaya real atau relevan bagi hidupnya, yang mana? Itu jadi informasinya itu sendiri atau pinternya itu sendiri, ataukah bagaimana berlaku terhadap informasi itu? Ini banyak yang perlu direspon nih dari beberapa lemparan ini Pak. Pertama tentang menabrakkan ini tadi, bahwa satu adalah yang bibit murni kita memilih sendiri, satu yang dari industri. Ini industri selalu dipotret dengan sederhana bahwa mereka adalah penjahatnya. Gitu. Aku nggak pengen membela, tapi gini, ada argumentasi juga di situ. Walaupun ini saya juga akan menunjukkan baik buruknya ya dari argumentasi tersebut. Ketika hibrida dikeluarkan, ketika kamu pakai bibit ini aja, ini yang baik, itu juga melalui eksperimen itu. Itu juga menurut mereka yang terbaik itu. Itu orang juga dengan sengaja ingin mengkooptasi. Sebenarnya Brang, di luar soal jahat apa tidak jahat, sebenarnya agama juga menganjurkan bahwa agama selalu punya premis bahwa sesuatu hal harus diserahkan urusannya kepada yang ahli dalam hal itu. Terus kalau tidak, maka fantadiri sa'ah katanya, tunggu waktu kehancurannya, seperti itu. Nah, masalahnya adalah, jadi sekarang masalahnya apa? Kejujuran atau apa? Antara bahwa industri juga memang berpendapat beneran secara kepakaran dan keilmuan bahwa ini yang baik, ini yang benar. Masalahnya di sini menurut saya. Ini bukan masalah, ini masalah keilmuan. Gini. Dua-duanya kan eksperimen sebenarnya. Yang satu eksperimen, hibrida eksperimen dengan sains. Yang yang tradisional eksperimen dengan laku. Ya. Itu sama-sama eksperimen. Yang satu berlaku sepanjang sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun, ratusan tahun. Yang satu eksperimen mungkin 10 tahun, 20 tahun. Nah, yang 10 tahun, 20 tahun mungkin akan efektif, mungkin juga dalam jangka waktu pendek. Kita sendiri tahu setelah revolusi hijau, kita tahu ada masalah dengan tanah nih, kesehatan tanah dan seterusnya. Itu memang kelihatannya baik, tapi jangka panjangnya ternyata nggak sehat nih, kan gitu. Jadi kita, menurut saya kita cukup perlu wise, cukup perlu bijaksana untuk melihat mana eksperimen yang datang dari pengalaman panjang, mana yang eksperimen yang kepakai untuk jangka pendek. Nah, pendidikan ini tadi, kalau tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan, dia akan berhenti belajar ketika sudah dapat pekerjaan. Kan jangka pendek lagi nih. Tapi kalau laku belajar, dia mau dapat pekerjaan mau apa ya tetap belajar terus. Dia akan mengembangkan dirinya terus menerus. Nah, pendidikan itu menurut saya pilihan jalan dari manusia, dari peradaban yang sekarang kita tahu efeknya seperti ini nih. Kita sekarang sudah mulai merasakan tidak pas ya dengan pendidikan. Kok industri kayak gini ya? Ini menurut saya seperti pendulum kok ini. Pendulum yang arahnya sudah terlalu jauh, kita mengalami kesadaran, balik lagi. Jadi mungkin lagi. Yang kita butuhkan sekarang adalah rekomendasi, saran atau anjuran toh di tengah pendulum antara industri dengan kemanusiaan dan vitalitas hidup yang sejati pada manusia ya. Jadi itu kan ada. Nah, industri yang kemudian pendidikan yang kemudian diabdikan untuk industri ya. Sampai kemudian pendidikan menjadi dipersempit menjadi tujuan pendidikan adalah dapat kerjaan. Nah, dari kesempitan ini kan ada pendulum menuju keluasan dan universalitas lagi. Nah, menurut Mas Toto sama Sabrang, apa saran utama sekarang kepada setiap keluarga, pendidik di rumah, atau sekolahan-sekolahan, atau guru-guru, baik yang formal maupun yang alternatif, itu apa yang kira-kira bisa kita anjurkan untuk dilakukan?